Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas waktunya untuk kesempatan FGD kali ini. Sebelumnya perkenalkan, saya Karimah selaku Humas dari Universitas Esa Unggul dan selaku moderator pada kali ini. Pada FGD kali ini, kita memiliki 3 partisipan, yaitu mahasiswi dari kelas karyawan Universitas Esa Unggul, Fakultas Ilmu Komunikasi jurusan Public Relation, yaitu ada Dinda Permatasari, Mary, dan Rizka Fortunata. Sebelumnya saya akan menyampaikan tata cara berlangsungnya FGD ini, yaitu 1. Partisipan wajib menyalakan video, saat moderator berbicara diharapkan unmute, dan semua partisipan diharapkan aktif serta memiliki hak yang sama untuk bertanya dan menjawab. Langsung saja saya akan menjelaskan latar belakang dari topik pembahasan kali ini. Seiring dengan melandainya penyebaran virus COVID, universitas akan menerapkan metode hybrid. Artinya kegiatan perkuliahan akan berlangsung setiap selang-seling, ada tatap muka dan virtual. Lalu kebijakan ini juga mewajibkan setiap dosen dan mahasiswanya untuk tes swab antigen secara mandiri. Hal ini juga sudah disetujui oleh manajemen kampus serta pemerintah setempat. Oke, karena full virtual dinilai tidak efektif, jadi diadakannya sistem hybrid ini dan juga adaptasi lingkungan kampus menghadapi new normal. Saya akan langsung saja masuk ke dalam topik pertanyaan untuk teman-teman semua. Yang pertama, menurut kalian, jika metode hybrid ini diterapkan pada semester depan, apakah kalian setuju? Jawabannya hanya setuju atau tidak? Ayo, gimana Kalau teman-teman? aku sih setuju karena butuh keluar. Ya, saya juga Oke, setuju. Karena sudah terlalu lama online, jadi harus ada offline juga, cobain offline gitu. ya baik. Oke, selanjutnya, apakah ada kendala dan kesulitan jika sistem hybrid ini dilakukan? Lalu apa alasannya? Kendalanya paling sih lebih ke manajemen waktu ya, karena kan Ya, kadang offline, kadang online gitu doang sih paling. oke. Ada lagi pendapat yang lain? Dari manajemen waktu dan juga dari mungkin ini kali ya saat akses ke kampusnya karena harus swab antigen, harus swab dulu, harus mendapatkan hasil yang negatif dulu baru bisa masuk sih. Itu yang jadi hambatannya. Oke, baik. Lanjut ke pertanyaan berikutnya. Menurut data survei di kampus, ada yang menginginkan online dan offline. Nah, jadi kalian suka yang mana nih? Online atau offline? Sebenarnya udah nyaman sih sama online ya, karena kita juga bisa lebih ngatur waktunya juga lebih gampang. Tapi kita juga perlu untuk offline, karena dengan offline kita bakal lebih nambahnya lebih banyak sih dibanding online. Soalnya kan kalau online kita apa-apa sendiri. Oke. Terus komunikasi sama dosen juga susah, gitu sih. Berarti 50-50 ya, masih suka Ya, online dan betul. offline. Oke, Iya, betul. siap. Lanjut ke pertanyaan berikutnya. Apa saja kendala pembelajaran online yang kalian rasakan? Paling sih selain internet yang kurang stabil, sama Ya. materi yang kadang suka kurang dipahami gitu loh, kurang memahami materi sih. Udah itu doang. Sama Gimana ini dengan yang sih, lain? sama dari menghubungi kontak dengan dosennya yang ketika untuk menanyakan materi gitu, untuk menanyakan forum-forum atau kuis atau tugas yang kadang suka terhalang karena dosennya yang susah untuk dihubungin gitu sih. Berarti kendalanya ada dari sistem dan juga ada dari dosen seperti itu ya. Lanjut pertanyaan berikutnya, jika sistem pembelajaran dilakukan offline dengan syarat swab antigen tadi, apakah kalian keberatan? Jujur sih iya keberatan gitu kan. Karena kan agak ribet ya, swab tiap ke kampus harus swab terus gitu. Bagaimana dengan yang lain? Iya sih, benar keberatan karena harus tes sendiri, harus beli alatnya sendiri, lalu juga harus datang harus mendapat hasil yang itu sih, hasil yang negatif itu yang hasil yang positif itu negatif itu yang membuat susah sih, yang menyulitkan. Benar sih, kalau Ya. misalkan ada ketentuan untuk swab itu bakal memberatkan kami sebagai mahasiswa, terutama makan biaya juga. Terus juga nggak efektifnya, soalnya kenapa setiap pertemuan harus di swab, kecuali kayak
3 pertemuan di swab gitu. Itu is okay, cuman kalau untuk pertemuan di swab itu enggak. Setuju. Oke, baik. Baik, terima kasih. Teman-teman lanjut, dalam situasi pandemik yang belum jelas seperti saat ini, apakah metode hybrid ini tepat? Ya, menurut saya tepat. Iya, menurut saya Tepat. juga tepat. Karena memang kan selama ini kita merasa bahwa emang harus ada online-nya juga dan juga emang ada harus offline-nya juga gitu. Tapi memang sebagian tidak harus semuanya di offline kan, tidak semuanya harus di online kan. Jadi emang harus dibagi-bagi sih gitu. Setuju sih sama pendapat Rizka. Oke, baik. Selanjutnya, sebagai mahasiswa kelas karyawan, apakah sistem hybrid ini tuh efektif dari segi waktu dan lain-lainnya? Menurut saya sih kurang efektif ya, karena belum ada kepastian gitu loh, misalnya kayak offline, online gitu. Ini kan masih selang-seling, jadi membuat manajemen waktunya agak susah gitu. Berarti harus ada kebijakan yang tepat gitu ya, yang udah ini aja seperti itu gitu ya. Misalkan kayak offline aja, online aja. Seperti itu ya. Oke, ada yang mau menambahkan teman-teman? Kalau tidak, saya lanjut pertanyaan berikutnya. Kendala yang dirasakan sebagai seorang mahasiswa kelas karyawan jika sistem hybrid ini diterapkan? Dari kendala waktu sih, waktu yang memang kadang harus kita buru-buru, lalu juga dari yang harus melakukan swab tadi itu yang harus swab lagi secara mandiri, karena itu sih yang menjadi apa namanya menjadi suatu halangan sih, hambatan gitu, menjadi hambatan dalam kuliah offline ini sih. Berarti kendalanya itu ada waktu dan juga kebijakan yang telah ditetapkan itu ya, harus swab antigen itu ya. Oke, ada lagi yang mau menambahkan? Kalau tidak, saya langsung saja ke pertanyaan berikutnya. Sebagai mahasiswa kelas karyawan, sistem pembelajaran apa yang kalian harapkan? Apa nggak apa-apa sistem offline, tapi tetap dibawa online-nya ke offline gitu atau lain sebagainya. Apa sih yang kalian harapkan? Untuk kami yang kelas karyawan sih khususnya online bakal tetap pasti kita online. Untuk offline-nya mungkin untuk jadwalnya kami yang sebagai mahasiswa kami yang atur, kami yang pilih. Mungkin kayak weekend ya Sabtu kita bakal full masuk ke kampus, sedangkan hari biasa kita bakal lakuin secara online gitu sih. Setuju sih sama pendapat Mary. Oke, baik. Dan juga sistem e-learning yang harus ada forum online course juga harus ada sih supaya mendukung absensi dan juga dari nilai mahasiswanya gitu sih. Ya, untuk memudahkan ya berjalannya perkuliahan juga sistem online juga sangat menguntungkan ya untuk dibawa kepada sistem perkuliahan offline. Oke, pertanyaan terakhir teman-teman, jika kalian menyetujui kuliah online, apa yang harus diperbaiki dari sisi dosen, sistem e-learning atau institusi organisasi kampus? Kalau saya sih dari sistem e-learningnya ya, karena memang masih ada banyak teman-teman yang takut untuk mengklik dalam e-learning, yang takut tidak mengetahui fungsi-fungsinya apa, karena hanya berupa icon-icon gitu ya. Jadi sebaiknya ditambahkan dengan tulisan supaya mengerti gitu apa fungsinya gitu. Karena banyak teman-teman yang akhirnya tidak bisa memaksimalkan fungsi e-learning karena tidak tahu tidak ada bacaannya dan takut untuk mengklik itu sih, karena takut salah klik. Baik, berarti di sistem e-learning harus diperbaiki Lalu ikon-ikon dengan tulisan ya. Siap. Lalu untuk sisi dosennya, untuk online lebih baik dosennya untuk respon kita ketika mahasiswa bertanya, seharusnya respon dosen juga cepat, jangan kita tanya hari ini besok baru balas, karena itu pasti nggak bakal efektif, karena kita kan nunggu juga jawaban dari dosen untuk kita ngerjain tugasnya sih gitu sih. Ya, betul. Setuju sama pendapat Meris dan Rizka. Ya, baik, terima kasih. Itu saja yang ingin saya tanyakan. Lalu, apakah ada pertanyaan dari teman-teman di sini? Ada, saya mau nanya. Iya, baik. Ketika kita sudah belajar offline datang ke kampus, apakah ketentuan tersebut disetujui sepihak oleh kampus doang, atau kita sebagai mahasiswa yang kayak kita milih mau online atau offline? Kalau misalkan kampus minta kita seluruhnya ke mahasiswa masuk semua offline gitu, kita tinggal menyetujui gitu, atau kita yaudah kalau saya pribadi saya maunya online aja gitu, atau saya mau offline aja, jadi dipilih oleh mahasiswa atau kampus.
Oke, kebijakan ini tetap kita akan putuskan oleh kampus, tetapi kita akan mendengar aspirasi-aspirasi dan pendapat dari teman-teman sekalian semua seperti di fokus group discussion ini gitu. Jadi akan kita pertimbangkan apakah sebaiknya hybrid atau full online atau kembali lagi full offline seperti itu. Apakah menjawab Mary pertanyaan jawaban saya? Cukup jelas. Oke, baik. Terima kasih. Karena singkatnya waktu, saya akan menyimpulkan dari sesi FGD kali ini, banyak sekali teman-teman yang sudah memberi pendapat dan sarannya bahwa masih ada yang suka dengan offline dan online, jadi masih 50-50 ya. Lalu ada juga kendalanya, ada juga saran dan kritikannya dari segi apapun itu. Untuk itu hasil diskusi ini akan saya tindak lanjuti kepada tim manajemen dari kampus Universitas Esa Unggul, dan kita akan ketemu kembali via virtual 1 minggu kemudian. Terima kasih teman-teman semua atas waktunya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Dadah.